saya Sri Mahayu, saya dari jurusan Teknik Informatika. Saya akan menjelaskan tentang teknik komunikasi data digital. Sinkronisasi merupakan salah satu tugas utama dari komunikasi data. Suatu transmitter mengirim pesan 1 bit pada suatu waktu melalui medium ke pesawat penerima. Receiver harus mengenal awal dan akhir dari blok bit dan juga harus mengetahui durasi tiap bit sehingga dapat mensampel line tersebut dengan waktu yang tepat untuk membaca tiap bit. Misalkan pengirim mentransmisikan sejumlah bit-bit data. Pengirim punya suatu clock yang mempengaruhi timing transmisi bit-bit. Yang pertama yaitu transmisi asinkron. Strategi metode ini adalah pencegah problem pewaktuan dengan tidak mengirim aliran bit panjang yang tidak putus-putusnya, melainkan data ditransmisikan per kata pada suatu waktu, di mana tiap karakternya adalah 5-8 bit panjangnya. Yang kedua yaitu transmisi sinkron. Dengan transmisi sinkron adalah level dari sinkronisasi yang diperlukan agar pesawat penerima dapat menentukan awal dan akhir suatu blok data. Untuk tiap blok dimuat dengan pola preamble bit dan diakhiri dengan pola postable bit. Pola-pola ini adalah kontrol informasi. Frame adalah data plus kontrol informasi. Format yang tepat dari frame tergantung metode transmisinya, yaitu yang pertama transmisi karakter oriented. Yang kedua yaitu blok data diperlukan sebagai rangkaian karakter, biasanya 8 bit karakter. Yang ketiga yaitu transmisi bit oriented. Blok data diperlukan sebagai serangkai bit, kontrol informasi dalam bentuk 8 bit karakter. Pada transmisi ini preamble bit panjangnya 8 bit dan dinyatakan sebagai suatu flag, sedangkan postable-nya memakai flag yang sama pula. Perbedaan dari kedua metode ini adalah terletak pada format, detail, dan kontrol informasinya. Keuntungan transmisi sinkron yang pertama yaitu efisien dalam ukuran blok data. Transmisi asinkron memerlukan 20% atau lebih tambahan ukuran. Yang kedua yaitu kontrol informasi kurang dari 100 bit. Transmisi paralel. Dengan transmisi paralel, bit-bit yang berbentuk karakter dikirim secara bersamaan melewati sejumlah penghantar yang terpisah. Dalam transmisi paralel terjadi prosedur yang dikenal sebagai handshaking, yaitu prosedur yang diperlukan untuk mengakomodasi ketetapan waktu pengiriman data antar komputer dengan terminal dan peripheral. Setiap bit dari suatu karakter ditransmisikan melewati saluran masing-masing. Metode ini juga menggunakan sinyal strobe dan clock yang melewati satu saluran tambahan untuk memberi tanda kepada pesawat penerima pada saat ada bit yang melewati saluran masing-masing sehingga nilainya dapat disusun. Ini sebagai contoh transmisi paralel. Yang keempat yaitu transmisi serial. Dengan transmisi serial, pengiriman data jarak jauh menjadi lebih efektif dibandingkan dengan transmisi paralel. Data paralel internal komputer dimasukkan ke pengubah paralel secara serial. Saluran sering mengirimkan setiap karakter per elemen sehingga hanya diperlukan 1 atau 2 penghantar, yaitu kirim data TXD dan terima data RXD. Ini merupakan gambar dari transmisi serial. Yang kelima yaitu duplex. Duplex adalah sebuah istilah dalam bidang telekomunikasi yang merujuk kepada komunikasi dua arah. Duplex terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah simplex. Simplex adalah salah satu bentuk komunikasi antara dua belah pihak di mana sinyal-sinyal dikirim secara satu arah.
Yang kedua yaitu hal duplex, merupakan sebuah metode komunikasi dapat ditransmisikan atau diterima secara dua arah tetapi tidak dapat secara bersamaan. Yang ketiga yaitu full duplex. Dalam komunikasi full duplex, dua pihak yang saling berkomunikasi akan mengirimkan informasi dan penerima informasi dalam waktu yang sama dan umumnya membutuhkan dua jalur komunikasi. Yang keenam yaitu standar komunikasi data. Semua komunikasi data, khususnya komunikasi data pada tingkat internasional, selalu mengalami masalah karena penggunaan standar yang berbeda antar negara satu dengan negara lain. Pada awalnya, standar ditentukan oleh pabrik pembuat perangkat komunikasi, khususnya mainframe atau host komputer, tetapi hal ini menyebabkan pengguna bergantungan pada pabrik untuk peralatan komunikasi dan komputasinya. Baiklah, terima kasih. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Sampai ketemu di lain waktu.